Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Emma sebagai Wulan, Haryoko sebagai Ki Gunuk, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo dan Wulan terkejut sekali ketika mereka tidak menyangka kemampuan Ki Gunuk yang luar biasa. Hanya dengan menggerakkan kedua tangan dan jemarinya, dia bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan mata lelaki tua itu bergerak-gerak dan berputar-putar. Sukmo menjadi menggigil, tubuhnya bergetar hebat, dua cuping telinganya bergerak-gerak, hidungnya pun bergerak-gerak, dan seluruh tubuhnya bergetar makin hebat. Wulan bergidik, bulu kuduknya merinding menyaksikan keanehan di depan matanya. Di dalam hatinya dia mengumpat dan murka sekali, sebab dia menyangka kakeknya berbuat kejahatan pada sahabat karibnya. Sementara Ki Gunuk masih tetap beraksi, matanya berputar-putar hebat dan telunjuk tangan kanannya berputar-putar. Apa yang dilakukan kakek? Mengapa ia tiba-tiba menjadi seorang yang jahat sekali? Aku tidak menyangka kakek tega melakukan semua ini. Jangan-jangan Sukmo dijadikan tumbal. Tetapi aku tak mampu melakukan. Tubuhku ikut lemas dan aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Terbuat dari apakah hati kakekku? Mengapa ia tega melakukan semua ini? Aduh, Kek. Hentikan, Kek. Hentikan. Hentikan. Hentikan, Kek. Hentikan. Aku harus bisa mengatasi semua ini. Aji tuntas rantas. Aku mohon kuat. Aku mohon tabah dan bertahan. Hebat. Hebat, Sukmo. Hebat. Sekarang aku menjadi percaya kepadamu, tikus kecil. Kau memang benar. Kau adalah murid sahabatku. Kau adalah cucuku, Sukmo, tikus kecil. Jadi kau benar. Kau adalah cucu Kakang Wulung. Baiklah, cuping telingamu bisa bergetar hebat. Tubuhmu bisa bergetar luar biasa. Tetapi kau mampu menghadapi getaran itu tanpa takut sedikit pun. Kakek, mengapa kau lakukan semua ini? Mengapa, Kek? Rupanya tikus kecil betina ini pun sudah mau mengakui kebaikanku. Jadi kau telah mau mengakui bahwa diriku yang jelek ini adalah kakekmu, begitu? Iya. Bagus. Baiklah.
Baiklah Wulan, dan kau Sukmo. Iya, Kek. Aku senang sekali. Aku bangga sekali karena kalian datang ke tempat ini tanpa kuundang dan tanpa kuminta. Tetapi dengar, ada hal-hal yang aneh yang kutemukan dalam dirimu, Sukmo. Aneh? Ya. Apa yang aneh dalam diri Sukmo, Kak? Apa yang aneh dalam diriku, Kek? Aku tidak merasakannya. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam dirimu. Sukmo, coba sekarang bangkit. Ayo. Nah, bagus. Sekarang coba berjalanlah ke sana 3 langkah. Ya. Oh. Bagus. Lalu mundurlah 3 langkah. Nah. Bagus. Lah, sekarang melangkahlah ke samping juga 3 langkah. Ya. Oh, ya. Waduh, bagus. Kau bisa melangkah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Artinya, kau telah memiliki lambaran tenaga dalam yang kuat. Karena kau mampu meringankan tubuhmu tikus kecil. Kek, ku minta kau tidak memanggilku dengan tikus kecil lagi. Kalau kau masih tetap memanggilku begitu, aku tidak terima. Aku bisa melempar batu ini ke arahmu. Aduh, kau ini sungguh luar biasa. Kau selalu menantang orang yang berbicara denganmu. Baiklah Sukmo. Ya, Kek. Sekarang aku mau tanya, apa tujuanmu datang kemari bersama cucuku Wulan? Kenapa kau bersama Wulan ke sini? Untuk apa? Aku ingin belajar padamu, Kek. Aku ingin mempelajari ilmu yang kau miliki. Katanya kau sakti mandraguna. Apa betul begitu? Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Cucumu sendiri. Itu katanya ia tidak bisa mengalahkanmu. Dan kuakui kau ternyata hebat. Karena aku tidak bisa menyentuh tubuhmu. Hebat? Aku hebat? Masih bersama Sanua Radio 91. Di dalam gua ini masih ada terowongan-terowongan yang lebih dalam, Sukmo. Gua ini masih ada langit-langit gua. Di atas langit-langit gua ini masih ada tebing, masih ada bukit. Dan di atas bukit itu masih ada tanah. Di atas tanah masih ada rumput dan tumbuh-tumbuhan. Di atas tumbuh-tumbuhan itu masih ada angin. Di atas angin masih ada awan-awan. Lalu di atas awan-awan itu masih ada langit. Dan di atas langit itu masih ada kekuasaan yang tidak pernah tergapai dan terjangkau oleh akal pikiran manusia. Dengar, tidak ada manusia yang hebat, Sukmo. Lalu untuk apa kau datang kemari? Aku ingin mencicipi ilmumu. Aku ingin belajar tentang kelebihan-kelebihanmu. Setelah kuuji kalian berdua, aku tidak bisa menerima kalian. Tidak menerima kami. Ya, aku tidak akan menerima kalian. Kenapa, Kek? Kami kan ingin berguru kepadamu, supaya kami pandai seperti kakek. Kalau kami tidak belajar pada kakek, mana mungkin kami bisa pandai dan bisa seperti kakek. Iya, aku ingin belajar sepertimu, supaya aku sakti mandraguna. Dan aku ingin menjadi pendekar besar. Mana mungkin kalian bisa menjadi pendekar besar? Masih bersama Kalau jiwa Sanua kalian Radio pengecut. 91. Pengecut? Ya, kalian anak-anak pengecut. Kalian adalah tikus-tikus pengecut. Kalian seperti curut-curut busuk. Curut busuk? Kek, mengapa kau hina kami? Kami bermaksud baik. Kau mengata-ngatai kami, mengolok-olok kami seperti tikus, seperti curut. Kau tahu kan, Kek? Tikus itu sering berkeliaran dan hidup di mana-mana. Dia suka tinggal
Baunya tidak enak. Apalagi tikus kecurut. Kalau kentut baunya amit-amit. Tega sekali kau mengata-ngatai kami. Aku tidak terima, Kek. Apakah namanya bila pergi tanpa pamit? Kalian pergi tanpa pamit kepada kedua orang tua kalian. Bapak dan ibumu apakah tahu pulang kalau kau kemari? Tapi aku telah memberitahukannya. Bapak dan ibu pasti tahu kalau aku kemari. Baik, alasanmu kuterima. Dan kau Sukmo, apakah bapak dan ibumu tahu kalau kau pergi kemari? Mengapa kau diam? Mengapa kau hanya menggeleng-gelengkan kepala? Bapak dan ibuku tidak ada di rumah. Tapi mengapa kau tidak pamit pada kakek dan nenekmu Sukmo? Kalau orang tua pun pergi tanpa pamit diizinkan, mengapa aku pergi tidak pamit dimarahi? Dasar tikus turut, hati jelek. Mengapa kau meniru yang buruk-buruk? Kalau kalian ingin menjadi pendekar besar, kalian tidak boleh pengecut. Pendekar yang besar tidak pernah meniru hal-hal yang buruk. Pendekar yang besar adalah melakukan hal-hal yang mulia dan baik, serta membuat damai sejahtera buat sesamanya. Mana ada pendekar besar yang berlaku pengecut dan selalu membuat tidak tentram orang lain. Apakah kau tidak tahu, Sukmo? Kalau orang tuamu pasti bingung. Kakek dan nenekmu kalang kabut karena kau pergi tanpa pamit. Betul tidak? Mengapa kalian diam? Aku pergi tanpa pamit karena aku tidak suka pada sikap dan sifat nenek dan kakek. Mereka selalu memarahiku. Seperti juga kau memarahiku dan menyalahkan aku. Sementara mereka tidak mau disalahkan. Bapak dan ibuku pergi tanpa pamit. Nenek dan kakek selalu mengolok-olok aku. Padahal aku sudah bekerja keras. Aku sudah berusaha membantu mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengucapkan terima kasih. Menjadi jengkel. Dan lebih baik aku pergi. Sukmo. Ya, Kek. Kau ingin menjadi pendekar. Pendekar yang besar. Iya, Kek. Aku ingin menjadi seorang pendekar besar. Aku ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Nah, kalau kau ingin menjadi pendekar besar, menjadi orang yang sakti Masih mandraguna, bersama Sandiwara Radio saat 91. ini juga, ku minta kau pulang kembali ke Karanganyar. Kembali ke Karanganyar. Kau harus bilang pada nenek dan kakekmu bahwa kau akan berguru kepadaku di sini. Aku tidak ingin merampas hak milik orang lain. Kalau kakek dan nenekmu mengizinkan, aku akan menerimamu dengan baik, Sukmo. Ya, Kek. Kau harus banyak belajar pada kakekmu. Dan setelah belajar dari kakekmu, kau boleh datang kemari. Jadi, aku harus kembali ke rumah nenek dan kakekku. Ya, kau harus kembali ke sana. Setelah nenek dan kakekmu mengizinkanmu, baru aku akan menerimamu dengan baik. Tapi, mereka suka marah pada Sukmo, Kek. Orang tua yang sayang pada anaknya, ia akan mengajarnya dengan cambukan dan pukulan. Tetapi orang tua yang tidak sayang pada anaknya, maka ia akan membiarkan anaknya menjadi liar dan tidak tahu aturan seperti kalian. Kalian ini masih kecil tetapi sulit diatur, bandel dan nakal. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak suka kalian membantah. Belajarlah mulai sekarang kedisiplinan pada diri sendiri. Jangan mentang-mentang kalian bisa bermain silat dan belajar ilmu bela diri. Bahkan kau Sukmo, kau sudah main-main dengan ilmu tenaga dalam. Awas, kau bisa Masih hancur bersama dengan ilmu Sandiwara Radio 91. apabila tidak kau gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, aku harus kembali ke Karanganyar. Kembali pada nenek dan kakekku. Dasar bodoh goblok. Disuruh kembali malah tanya lagi. Kalau aku, Kek, Kau juga sama, Wulan.
Kalian ini masih kecil-kecil tetapi bandel, nakal dan beling. Sudah, cepat kembali. Kembali dan tinggalkan gua tritip ini. Jadi kau menolak kami? Kakek tidak menerima kami? Baiklah. Aku akan kembali lagi jika sudah mendapat izin dari nenek dan kakek. Wulan, ayo kita pergi dari sini. Kita belum layak menjadi murid kakekmu. Kakek sombong. Kau gemblung tikus kecil. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan mengganggu orang yang duduk bersila. Kutunggu kedatangan kalian di sini. Kalau kalian ingin berhasil, dengarkan nasihat orang-orang yang ada di dekatmu. Tetapi jika kalian ingin menjadi orang yang tolol, goblok, dan bodoh, ya terserah. Silakan kalian tetap menjadi anak-anak bandel dan nekat. Aku tidak suka melihat orang-orang yang bandel, tetapi kosong melompong. Jadilah kalian orang-orang yang berisi. Pakailah ilmu pati. Ia semakin merunduk ketika berisi. Kalian harus memahami hal itu. Camkan baik-baik. Jangan sampai kalian kesasar karena kalian tidak tahu arah dan tujuan hidup kalian. Segala sesuatu harus bisa berjalan dengan baik. Bocah-bocah goblok, tikus-tikus kecil yang beling. Sudah. Sekarang cepat kembali. Cepat. Aku lupa harus lewat mana. Di tempat ini tertutup. Aku tidak tahu, Kek. Wulan, cepat. Tunjukkan jalannya. Masih bersama Sandiwara Radio Sukmo 91. terkejut sekali ketika melihat Wulan telah lenyap di bawah air. Sementara Ki Kunuk memandangnya seperti serigala yang lapar. Kedua mata lelaki tua yang cekung itu menyorotkan cahaya yang menyilaukan. Seakan-akan mata itu mengeluarkan sinar yang penuh dengan kuasa memerintah. Sukmo termangu. Dia masih ragu-ragu akan menyusul Wulan yang telah lenyap di balik air. Dia memandang air yang bergelombang makin melebar, dan kembali tenang. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Hei, menunggu apa lagi bocah kecil? Tikus terturut busuk. Nunggu apa lagi? Jadi... Nunggu apa lagi? Ayo cepat. Cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Mengapa kau tidak segera menyusul kawanmu itu? Aku harus menyusul Wulan. Tapi aku lupa di mana arah jalannya. Dengar. Kau harus terjun mengikuti kawanmu itu. Menyeranglah seperti kau telah menuju lari. Mengapa kau jadi seperti bocah pikun, Sukmo? Di mana kebandelanmu? Di mana kenakalanmu? Jika untuk menyelam saja kau seperti orang yang takut. Aku takut. Aku tidak takut. Aku hanya lupa di mana arah dan jalannya. Kalau aku tidak tahu arah dan tujuanku, bagaimana aku bisa melangkah dengan baik? Atau kau akan tetap tinggal di sini dan aku akan menerkammu. Wajahmu seperti serigala. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Tikus-tikus kecil yang bandel dan kurang ajar. Sungguh membuat kepala jadi pusing. Mengapa mereka berani kurang ajar di sini? Kalau tidak diberi pelajaran keras,
tetap berani pada orang tua. Sukmo Warih Wulung. Ya, aku mendapatkan suatu yang istimewa dalam sinar wajah bocah itu. Ya, masa depannya nampaknya cukup cerah. Tetapi aku tidak boleh membiarkan anak itu bersikap kurang ajar. Dia perlu digembleng di kawah condro di muka. Ya, dia bisa seperti Gatut Kaca. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan kelak tercapai. Aku akan mengantarkan kalian. Suro Tiro Hayuningrat, sentoso lepuring pangastuti. Lelaki tua itu kembali melompat di tempat duduknya semula. Dia duduk di atas lempengan batu pipih lebar, di mana bekas pantatnya menjadi cekung karena kekuatan tenaga dalamnya luar biasa. Ki Gunuk telah lama bertapa di dalam gua tritip itu. Dia adalah seorang tokoh pendekar yang telah mengundurkan diri dari keramaian dunia. Sementara itu, Wulan telah menunggu Sukmo di depan mulut goa. Dia gelisah sekali karena lama Sukmo tidak muncul-muncul. Dasar bocah bandel. Pantas kakek marah-marah dan tidak mau menerimaku. Sukmo selalu membuatku kesal dan jengkel. Dia semua tidak tahu aturan. Disuruh pulang, tidak mau juga pulang. Disuruh diam, tidak mau juga diam. Aduh. Mengapa aku mempunyai kawan bandel seperti itu? Atau barangkali seperti itulah aku dulu. Aku tidak bisa menyalahkannya. Mungkin sudah jodoh. Bandel ketemu bandel. Ya, Sukmo akan menjadi kawanku. Kawan bermain yang sama-sama bandel. Sukmo! Basah semua lagi. Mengapa kau lama sekali? Aku menunggu sampai pusing. Aku tidak tahu, Lan. Mengapa di depan kakekmu aku tidak bisa berkutik? Aku tiba-tiba seperti orang yang kehilangan ingatan. Dasar kau pengecut. Kau tidak mau memberitahuku dari mana aku harus terjun. Aku lupa jalannya. Kau juga membuatku bingung, Wulan. Kau keras seperti kakekmu. Kau juga keras? Tidak, aku tidak keras. Kau keras, kau juga keras. Baik. Kita sama-sama keras. Sama-sama keras. Sudah, ayo kita pulang. Kita sia-sia masuk di gua tritip. Lebih baik kita kembali ke Karanganyar. Aku tidak mau kumpul lagi denganmu, Sukmo. Kalau kau bandel seperti itu, terserah. Kau benar-benar membuat kakek jengkel, sehingga ia tidak mau mengakui aku sebagai cucunya. Sama saja. Jangan menyalahkan aku. Aku paling tidak suka sama orang yang menyalahkan orang lain. Sementara dirinya juga sering salah. Masih Memang, bersama kita Sandiwara sering Radio salah. 91. Tetapi setidak-tidaknya, aku tidak terlalu sering menyalahimu. Kau saja yang sering membuatku jengkel. Aku membuatmu jengkel? Iya, kau bandel sekali. Kenakalanmu amit-amit melebihi kenakalanku. Tidak mungkin. Kita sama-sama nakal. Kita sama-sama bandel. Mengapa saling menyalahkan? Kita sebaiknya saling membantu, Wulan. Tidak perlu saling menyalahkan. Nyatanya, kau memang bandel dan nakal sekali. Aku tidak mengerti apa maumu. Sudah. Kalau kita tahu sama-sama nakal, sama-sama membiling, dan sama-sama tidak suka diatur, ayolah, tidak perlu dipikirkan. Kita harus meninggalkan tempat ini. Ayo kita pulang.
Sukmo dan Wulan segera berlari menyusuri lereng Bukit Tritip. Mereka terus berjalan dan berlari. Sebentar-sebentar mereka berhenti sambil mengipaskan kaki mereka yang tertempel oleh rumput kucing-kucingan. Mereka kembali berlari menyusuri lereng bukit, menyebatkan semak belukar, dan menembus hutan rimba untuk kembali menuju ke Karanganyar. Sementara itu, di desa Karanganyar, Ki Wulung dan Nyai Wulung masih bingung. Mereka mengharapkan kehadiran Sukmo, karena Sukmo adalah cucu satu-satunya yang mereka kasihi. Masih Nyai bersama Wulung Sandiwara nampak Radio sedih sekali. 91. Sudahlah, sudah. Jangan dipikirkan yang berat-berat. Beberapa hari ini kau tidak makan, tidak mau tidur. Nah, kalau kau kurang makan dan kurang tidur, kau bisa sakit. Mengapa kau tidak sayang pada tubuhmu? Kalau kurang makan, tubuhmu padahal membutuhkan kekuatan, membutuhkan tenaga. Tenaga itu muncul dan timbul apabila kita makan yang cukup. Kau membuatku pusing, Nek. Membuatku bingung. Diam saja kamu ini. Terus mau bilang apa? Cucumu tidak juga pulang. Aku akan memanggilnya, Nek. Memanggilnya? Dari mana kau bisa memanggilnya? Sementara ia tidak akan pernah pulang. Dan kita akan menjadi orang tua yang disalahkan anak. Aku akan mencobanya dengan ilmu puter giling. Dengan ilmu puter giling ini, aku yakin cucumu segera akan pulang. Dan ia tidak betah di tempatnya. Dalam waktu sehari 2 hari ini, kalau tidak pulang, Masih bersama baiklah. Sandiwara Radio 91. Aku akan ikut diam sepertimu, Nyai. Aduh, Kek. Mengapa bisa seperti ini? Kita tidak pernah membayangkan punya cucu sebandel Sukmo. Aku sampai pusing, Kek. Ya, kau tidak perlu pusing, Nek. Kau tidak perlu bingung. Sudahlah, kau tidur. Tidur sana. Kalau kau kurang tidur, nanti kau bisa sakit. Perutmu apakah tidak lapar? Kau beberapa hari kurang makan, beberapa hari kurang tidur. Orang yang kurang tidur dan kurang makan, tubuhnya akan menjadi loyo. Badannya akan terasa lemas, mikir malas, maunya melenguh seperti sapi. Kau ini kalau bicara seenakmu terus, tidak mengerti. Ada orang yang berhati jengkel. Aku ini lagi sebel. Aku ini lagi kesel. Aku lagi marah. Jangan banyak omong. Tidak boleh ngomong bagaimana. Kau kan kawanku. Kau adalah istriku. Kalau kau bingung, kau resah, kau gundah, demikian juga aku. Kau pikir aku juga tidak gelisah, apa? Cucu kita ini memang bandel, Nek. Ya seperti itu anak kecil. Kalau kita memikirkannya terlalu pusing, memikirnya berat-berat, ya kita akan menjadi semakin bingung dan tidak akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Orang yang bingung tidak akan bisa memikirkan sesuatu dengan jernih. Nah, kalau diajak ngomong, marah. Kalau diajak bicara, ngambek. Ia selalu uring-uringan saja. Tidak punya kesabaran.
Kau mau seperti itu, Nek? Ah, sudah, diam. Kau boleh marah, boleh jengkel. Tetapi ingat, Nek, jangan sampai kemarahanmu itu melebihi matahari yang terbenam. Setelah matahari terbenam dan amarahmu masih juga, artinya kau memiliki rasa dendam dan kebencian. Dendam dan kebencian sama halnya dengan pembunuhan. Sudah, aku tidak mau mendengarkan nasihatmu, Kek. Aku ini pusing. Ya kalau pusing ya tidur. Orang yang kurang makan dan kurang tidur memang bisa menimbulkan gejala sakit kepala. Bisa menimbulkan gejala sakit perut. Bisa menimbulkan gejala sakit lemah. Dan bisa menimbulkan gejala lemas. Diam. Hah, tinggalkan aku. Aku ingin seorang diri di sini. Kau ini selalu banyak omong dan membuatku jengkel. Lah, aku ini kan suamimu toh. Kalau kau tidak sabar, aku berusaha sabar. Tak ada gunanya merusak diri sendiri, Nek. Tidak ada gunanya marah. Kita ini kan sudah tua. Tidak perlu marah-marah lagi. Janganlah meracuni hidupmu dengan kemarahan dan kejengkelan. Sia-sia. Lebih baik, ayo bantulah aku. Ambilkan bara api dan ambilkan setangki. Tidak mau, malas. Kita Mbok Yao makin bijaksana dan arif. Sebagai orang tua, kita ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Sadar toh, Nek. Sareh. Tolong ambilkan aku ini bara api dari dapur. Aku mau menyulut kemenyan untuk memanggil cucumu. Cepat sana, bangkit. Lah kok malah songgoang toh? Duduk berpangku tangan seperti itu. Walah, orang yang suka duduk berpangku tangan sama halnya mengundang iblis, mengundang kehadiran setan. Diam. Kau ini cerewet terus. Cerewet. Laki-laki cerewet. Dengan kesal Nyai Wulung lalu bangkit dan pergi ke belakang dan meninggalkan suaminya. Tak lama kemudian dia kembali dengan membawa bara api yang dia taruh dalam tempurung kelapa. Bara api itu menyala dan mengepulkan asap. Ki Wulung tersenyum karena istrinya mengindahkan apa yang diinginkannya. Terima kasih Nyai. Sekarang jangan melamun seperti itu. Duduklah yang baik. Aku akan memanggil cucumu supaya dia pulang. Paling cepat. Ya, begini ini yang dapat kita lakukan. Nah, duduklah yang baik. Aku ingin membaca doa sambil menyalakan kemenyan ini. Ki Wulung lalu memasukkan segumpal kemenyan di atas bara di dalam tempurung kelapa itu. Kemenyan itu terbakar dan mengepulkan asap. Baunya harum, menyengat memenuhi ruangan rumahnya. Ki Wulung lalu memejamkan mata sambil bibirnya komat-kamit membaca mantra. Sementara Nyai Wulung ikut hikmat sekali memejamkan mata. Duh Gusti Kang Moho aku. Niat ingsun nyuwun kaleresan. Supados putu kula Den Sukma enggal wangsul wonten mriki. Wonten pundi kemawon piyambakipun lumampah. Supados paduka timbali. Supados putu kula Den Sukma purun wangsul. Awit kawula simbahipun Mbah Raka lan Mbah Rayinipun kangen awit tresnanipun. Duh Gusti Kang Moho Agung, kawula nimbali Raden Masukma Warehula.
Sudah, Nek. Kau mendapatkan wangsit? Hah? Tidak, Benar. Tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. hidungku dan nafasku, dadaku sesak. Welah, kenapa, Nek? Bau kemenyanmu itu loh. Loh, kok malah tertawa? Dadaku ini betul-betul sesak, bau kemenyan. Aduh, cepat matikan saja. Nek. Aku ini mendapatkan petunjuk yang baik. Nah, dengarkan ini. Petunjuk apa toh? Sebelum tengah malam. Nyai Wulung terkejut, matanya terbelalak memandang suaminya. Lalu dia membetulkan letak kainnya. Dia terus memandangi suaminya yang tersenyum lembut kepadanya, sambil mengangguk-angguk dan membetulkan api yang membara di dalam tempurung kelapa yang menyalakan dupa. Bau dupa itu menyebar di seluruh ruangan rumahnya. Baunya pun menyengat sekali, hingga membuat dada terasa sesak. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.